Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua di mana saja Anda berada, seringkali kita kalah dan salah dalam membuat satu keputusan dan kebijakan. Dan salah satu pekerjaan yang paling susah dan paling sulit adalah memutuskan untuk melaksanakan sesuatu, melaksanakan proyek misalnya, memutuskan untuk melakukan perkawinan, memutuskan untuk melaksanakan apa saja yang sangat menentukan nasib kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Quranul Karim memberikan solusi 6 tingkatan berpikir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran mengenal 6 jenis berpikir untuk memahami dan memesrai suatu masalah menjadi maslahah. Yang pertama, Al-Quran menggunakan istilah ta'kilun, memahami dengan pikiran. Setiap saat kita berpikir, apa saja kita berpikir, berbicara, berpikir, semua menggunakan pikiran. Yang kedua, Allah memberikan pedoman berpikir, yaitu yatafakkarun, menggunakan logis, rasional, masuk akal. Ketika diterima oleh akal, maka itu menjadi benar. Ketika tidak diterima oleh akal, maka itu berpotensi salah. Maka Quran menggunakan istilah yatafakkarun, pola pikir yang logik, rasional, dan masuk akal. Level berpikir yang ketiga adalah yang zurun, memahami suatu masalah dan fenomena atau fakta sosial dengan melakukan perenungan yang mendalam. Kita melakukan imajinasi, mengaktifkan intuisi, mengaktifkan imajinasi untuk memahami suatu fakta fenomena, sehingga lidah kita tidak terbata-bata untuk memutuskan karena telah mengalami yang namanya perenungan. Kalau kita tidak melewati perenungan ini, lalu kemudian kita ucapkan suatu kata, maka berpotensi kata itu salah atau memiliki potensi kesalahan yang tinggi. Level yang keempat yang ditawarkan oleh Al-Quranul Karim dalam berpikir adalah yafqahun. Yafqahun artinya sudut pandang. Kita sering mengalami perdebatan, pertikaian akibat kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Kita memiliki cara tafsir yang berbeda. Lalu kemudian ketika kita memiliki cara tafsir yang berbeda, maka bisa terjadi pertikaian cara tafsir, merasa tafsirnya yang paling benar. Dan ketika ini tidak ada sudut pandang yang sama, maka karunia Allah berupa kemampuan nikmat cara tafsir itu bisa berubah jadi musibah karena ada pergolakan paradigma yang menghabisi sudut pandang orang lain, sehingga ini bisa terjadi kesulitan yang tak bertepi. Maka perbaiki sudut pandang, karena sudut pandang yang rahmah melahirkan marhamah. Yang kelima, Allah tawarkan cara berpikir yang kelima adalah yatadabbaru, berpikir filosofis. Bagaimana menggali, misalnya pohon kelapa itu panjang, lalu kenapa di balik sabuk itu ada sabuk, ada tempurung, di balik tempurung ada isinya, ada airnya, dalam airnya ada vitaminnya. Nah, ketika kita sampai pada vitamin yang tidak bisa dilihat dengan mata kasar kita, maka itu disebut temuan berpikir mendalam.
Jadi ada 5 lapis dalam berpikir, itu disebut ya tadabbarun. Kita mentadabburi alam semesta ini untuk mendapatkan hikmah dan pikiran yang bijaksana. Terus yang keenam, level berpikir yang keenam yang ditawarkan Al-Quran adalah ulil albab. Ulil albab ini adalah salah satu menggunakan seluruh aspek pemikiran yang mengkolaborasi, pemikiran ta'kilun, yatafakkarun, yanzurun, yafqahun, yatadabbarun, lalu kemudian dikolaborasikan dengan disebut ulil albab. 6 cara berpikir ini dapat kita gunakan untuk memesrai dan memecahkan persoalan-persoalan kita, sehingga musibah-musibah kemanusiaan dapat kita minimalisasi dengan cara berpikir Qurani sebagai metode untuk merawat kebenaran, merawat kesucian, dan merawat keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin canggih cara berpikir kita, semakin sedikit pola hidup rumit yang kita alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.